Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktarika Lustandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah buku saya dengan buku Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Anugrah Agung MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra di SD. Yang saya telaah ini adalah buku KTSP kelas 4 semester 1. Adapun penulis dari buku ini yaitu Sudaryono dan W. Widarsono, buku edisi tahun 2010. Bab 1 dengan judul Melestarikan Budaya. Adapun materi di bab 1 ini yang pertama yaitu membaca memindai kamus. Menurut saya, cara mengajarkannya dapat dilakukan dengan siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi, menyusun kamus mini seperti membaca sebuah cerita tentang melestarikan budaya, kemudian menuliskan kata-kata yang susah atau belum mereka pahami dengan mencari artinya secara bersama-sama. Mencari artinya ini dapat di glosarium atau kamus bahasa Indonesia. Materi yang kedua yaitu mendengarkan petunjuk denah. Ini dapat dilakukan dengan cara guru menjelaskan apa itu denah dan siswa berlatih untuk membuat denah, misalnya denah sekolah. Yang ketiga yaitu menjelaskan petunjuk pemakaian. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menjelaskan petunjuk pemakaian sesuatu. Ini yang mereka jelaskan, setiap kelompok ini berbeda dan mempresentasikannya di depan kelas. Yang keempat yaitu menulis cerita yang rumpang. Pada bagian ini setiap kelompok berdiskusi untuk menulis dan mengisi cerita yang rumpang, kemudian dibahas secara bersama-sama oleh guru. Bab kedua dengan judul kegiatan belajar. Adapun materi dalam bab ini yang pertama, pada bagian menjelaskan lambang, ini cara mengajarkannya dapat dilakukan dengan siswa dapat diminta untuk menemukan arti dari setiap lambang, misalnya lambang burung Garuda yang di dalamnya mengandung makna. Pada bagian ini, guru dapat menggunakan model discovery learning. Yang kedua yaitu mendeskripsikan denah. Guru dapat menjelaskan atau memberi contoh cara mendeskripsikan denah. Kemudian siswa berlatih untuk mendeskripsikan atau membuat denah, misalnya denah rumahnya. Yang ketiga yaitu membaca petunjuk pemakaian. Yang dapat dilakukan untuk mengajarkannya, misalnya guru menjelaskan petunjuk pemakaian, misalnya petunjuk pemakaian obat. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan misalnya cara petunjuk pemakaian televisi. Materi yang keempat yaitu melengkapi teks percakapan. Cara mengajarkannya, siswa diminta untuk membacakan teks secara bergantian, kemudian melengkapi percakapan dan dibahas secara bersama-sama. Bab 3 dengan judul mengisi liburan. Pada bab 3 ini, materinya yang pertama mendengarkan simbol daerah. Cara mengajarkannya, siswa secara bergantian membaca cerita mengenai asal mula lambang kota Surabaya, kemudian menyimpulkan apa arti dan makna dari lambang tersebut. Kan lambang kota Surabaya itu suro atau guru atau hiu dan goyo atau buaya, itu pasti memiliki makna tersendiri. Materi yang kedua yaitu mendeskripsikan tempat. Cara mengajarkannya, siswa diminta untuk menggambar denah kelas dengan detail. Misalnya nama-nama siswa yang duduk di bangku, papan tulis, meja, pintu, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu membaca dan mencari arti istilah. Cara mengajarkannya, siswa diminta untuk membaca sebuah teks, kemudian menuliskan kata-kata yang belum mereka pahami, mengerti, kemudian mencarinya secara bersama-sama. Yang keempat yaitu menulis petunjuk melakukan sesuatu. Ini dapat dilakukan dengan memberi tugas kepada siswa untuk membuat sebuah karya dan menuliskan langkah-langkah pembuatannya. Kemudian siswa mempresentasikan karya beserta petunjuk pembuatannya. Bab keempat dengan judul menjaga ketertiban. Materinya yaitu mendengarkan penjelasan petunjuk lalu lintas. Siswa diminta untuk menjelaskan teks dengan judul taat lalu lintas. Kemudian guru menjelaskan tentang berbagai rambu lalu lintas beserta maknanya menggunakan gambar agar lebih jelas, agar siswa lebih mudah memahami. Materi yang kedua yaitu mendeskripsikan petunjuk penggunaan alat. Guru menampilkan video mengenai petunjuk penggunaan satu alat dan meminta siswa untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan langkah-langkahnya. Yang keempat yaitu membaca teks bacaan agak panjang. Guru menjelaskan definisi pokok pikiran, kemudian siswa membaca sebuah cerita fabel dan mencari pokok pikiran yang ada di dalam cerita tersebut. Keempat yaitu menulis surat yang berisi pengalaman. Guru menjelaskan apa itu surat, apa bagian-bagian surat, serta memberikan contoh surat yang baik. Kemudian siswa diminta belajar untuk membuat surat. Bab kelima dengan judul keindahan alam. Cara mengajarkannya, materi pertama membaca teks bacaan 200 kata. Siswa membaca suatu teks secara bergantian, kemudian menentukan pokok pikiran dan dibahas secara bersama-sama. Materi kedua menulis cerita yang dirumpangkan. Guru
buku. Ketiga yaitu mendengarkan penjelasan lambang daerah. Guru menunjukkan gambar lambang suatu daerah dan siswa diminta untuk menebak maknanya. Keempat yaitu menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat. Guru memberikan tahapan-tahapan penggunaan alat, misalnya alat blender dalam bentuk gambar. Kemudian siswa diminta untuk mengartikan gambar tersebut. Maksudnya berisi langkah apa dalam gambar tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.